Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rahayu Putri. Saya Ninda Junita Sari. Saya Tia Dita Putri Latifah Yuwono. Kami bertiga dari kelompok 5 PGMI 6A UIN Sukarriau akan menjelaskan tentang Islam di Malaysia. Sebelum kita masuk pada materi, perlu diketahui bahwa Malaysia itu merupakan negara federal di mana memiliki 13 negara bagian. Nah, Kuala Lumpur termasuk ibu kota dari Malaysia dan Putrajaya termasuk dari pusat pemerintahan federal di Malaysia. Nah, sedangkan penduduk Malaysia terdapat 50% dari 13 juta penduduk merupakan Melayu Muslim, 38% Chinese, dan sisanya adalah Arab dan India. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, di mana membahas tentang masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Nah, sebenarnya tidak ada dokumen lengkap yang menyatakan kapan Islam masuk ke Malaysia. Nah, karena itu terdapat beberapa teori. Yang pertama, menurut Azmi, beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Malaysia itu pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang Arab yang ingin ke pelabuhan Sumatera. Teori kedua, menurut Fatimi, beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, yaitu karena penemuan batu bersurat dengan aksara Arab di Terengganu yang bertanggal 720 Hijriah atau 1303 Masehi. Teori yang ketiga yaitu menurut Majul, beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-15 Masehi atau 16 Masehi. Menurut pendapat lain, bahwa Islam masuk ke Persia berdasarkan penemuan batu nisan Syekh Abdul Qadir Ibnu Husain Shah yang merupakan dai keturunan Persia pada abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Baiklah, selanjutnya mengenai penyebaran Islam di Malaysia. Dengan berkembangnya Melaka sebagai daerah pelabuhan yang bertaraf internasional, secara tidak langsung dia telah mengundang orang-orang Arab dan khususnya para pedagang bangsa tersebut melalui daerah Melaka untuk melakukan transaksi perdagangan. Punca Islam pun mendapatkan tempat di Malaka. Dan tak kalah penting, ada ulama yang berasal dari Jeddah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Dia berhasil mengislamisasikan Permawarah pada tahun 1414 Masehi atau pada abad ke-15. Setelah Permawarah masuk Islam, ia pun mengganti namanya menjadi Sultan Megat Iskandar Shah. Dan dia memerintahkan segenap warganya untuk masuk Islam, dan banyaknya dari situ dorongan-dorongan dari sultan-sultan yang ada di Malaysia untuk proses islamisasi ini dan ingin belajar dan mengajarkan Islam kepada para raja di Melayu. Dan mulai dari Sultan Muhammad Shah, dia berguru kepada Maulana Abdul Aziz, dan juga Sultan Mansur Shah, dia berguru kepada Kadid Yusuf Maulana Abu Bakar. Dengan respon-respon sultan tadi yang ingin belajar dan berguru, dan rakyat Malaka pun antusias terhadap kedatangan Islam, telah mengangkat posisi Malaka sebagai pusat dakwah pada saat itu. Dan peran Malaka sangat penting untuk upaya islamisasi ini. Dan semakin berkembangnya pada tahun 1450 Masehi, di bawah tangan Sultan Muzaffar Shah, dan saat itu dia berkuasa dan dia menyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan Malaysia. Dengan begitu, dia menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi kerajaan Malaysia. Dia pun menyusun undang-undang dari ajaran Islam atau disebut dengan hukum kanun. Dan dengan demikian, Melaka dianggap sebagai kerajaan Melayu pertama menyusun perundangan yang mempunyai unsur syariat Islam.
Selanjutnya, kita masuk kepada dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Di Malaysia, penduduknya terdiri dari berbagai etnis dan agama. Masyarakat Melayu Muslim itu berjumlah 16.581.000 jiwa atau sekitar 60,4% dari total penduduknya. Sementara sisanya ada 19,2 memeluk Buddha, ada 9% beragama Kristen, 6,3% beragama Hindu, dan sekitar 2,6% yang memeluk agama Tionghoa tradisional. Dibandingkan dari negara lain yang penduduk muslim dan non-muslimnya hampir seimbang, hanya Malaysia yang melakukan penekanan-penekanan terhadap pengamalan Islam di negaranya. Bila dilihat dari jumlah muslimnya dibandingkan dengan jumlah muslim di Indonesia, muslim di Indonesia jauh lebih banyak. Begitu juga persentasenya dibandingkan penganut agama lain. Namun, walaupun demikian, dalam masyarakat yang beragam etnis dan agama seperti di Malaysia ini, di mana jumlah muslimnya hanya separuh lebih sedikit saja dari seluruh jumlah penduduk, citra dan nuansa Islam sangatlah kental dan kuat sekali di negara jiran ini. Buktinya kita bisa lihat dari semenjak tahun 1970-an sampai mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Di 1978, pemerintah Malaysia merevisi sistem hukum nasional agar selaras dengan hukum Islam. Pada tahun 1980, Malaysia menyusun kembali model perekonomian menjadi model perekonomian Islam. Ada juga pada tahun itu juga mereka melakukan pembangunan sekolah guru Islam. 1981 sampai 1982, Malaysia melakukan penyediaan dan infrastruktur serta institusi Islam seperti Pegadaian Islam, ada Bank Islam, dan lain-lainnya. Lalu juga Malaysia mengadakan pengadaan permanen Camp Training Islam Internasional. Pada tahun 1983, pemerintah Malaysia mensponsori Rumah Sakit Puslat Islam, juga mendirikan Universitas Islam Internasional. Pada tahun 1984, pemerintah melakukan deklarasi Islamisasi tubuh pemerintahan. Tahun 1988, ada deklarasi yang berbunyi hanya Islamlah yang mendapatkan jatah waktu siaran TV dan radio. Oh iya, di tahun 1988 ini juga terjadi Islam disetarakan dengan hakim dan pengadilan sipil. Di tahun 1992, pemerintah melakukan pembangunan desa-desa Islam di kota-kota sepanjang Malaysia. Ada juga peresmian Institut Kajian Islam Malaysia atau kita kenal dengan IKIM yang berfungsi mendesain dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam visi pembangunan bangsa. Nah, dalam perkembangan terakhir, dukungan pemerintah terhadap Islam dapat dilihat dari pembangunan secara besar-besaran pusat Islam di Putrajaya, serta intensifikasi program-program dan kegiatan keislaman melalui lembaga tersebut. Abdullah Ahmad Badawi yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2004 yang menggantikan Mahathir Muhammad juga tak ketinggalan dalam menyuarakan pesan-pesan Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dari konsep pembangunan masyarakat yang digagasnya yang dikenal sebagai Islam Hadohari. Selain itu, di tingkat negara, pemerintah yang dipimpin oleh Partai UMNO menerapkan banyak sekali aturan agama dalam rangka mendukung pelaksanaan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kaum muslim. Berbeda dengan pengadilan agama di Indonesia, pengadilan agama di Malaysia tidak hanya menangani masalah-masalah kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf. Pengadilan agama di Malaysia juga menangani perkara-perkara hukum yang lebih luas dari itu, termasuk di dalamnya perkara zina, perkara halwat, perkara minum minuman keras, tidak mau membayar zakat, tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak juga berpuasa pada bulan Ramadan, menyebarkan agama yang sesat, dan juga melakukan penghinaan terhadap Islam. Dan pertanyaannya, mengapa nuansa Islam kelihatan lebih kuat di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya 88% beragama Islam? Nah, hal ini tidak bisa kita
pisahkan dari sejarah perkembangan Islam di Malaka sendiri. Pada zaman tradisional Islam di negara-negara perairan Malaysia mempunyai hubungan erat antara kehidupan kampung dengan organisasi kenegaraan. Pemerintahan dibagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu yang pertama dalam kehidupan kampung. Terdapat dua jabatan penting dalam kehidupan kampung ini. Yang pertama ada kepala kampung atau biasa kita kenal dengan penghulu. Nah, penghulu ini diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi. Tugasnya menjaga ketertiban lokal, menengahi persengketaan, mengumpulkan pajak, mengorganisir kaum buruh, dan yang bertindak sebagai penyembuh dalam bidang spiritual. Nah, jabatan selanjutnya itu adalah imam masjid. Imam masjid ini biasanya dia bertanggung jawab mengajar di sekolah lokal dan di masjid-masjid lokal. Sedangkan di kehidupan bernegara, gelar-gelar yang dipakai dalam kehidupan negara itu merupakan gelar-gelar Muslim dan Hindu yang diyakini sejak masa Islam. Ada sultan, ada raja, dan yang dipertuan agungkan. Pada masa ini, pemimpin atau sultan merupakan pejabat agama dan politik yang tertinggi yang melambangkan corak Muslim masyarakat Melayu. Sultan sebagai kepala agama mempunyai wewenang penuh bagi umat Islam di Malaysia. Di samping itu, kehidupan beragama di sana terasa sangat formal jika dibandingkan dengan Indonesia. Seperti khutbah Jumat yang harus berisikan doa bagi sultan dan keluarganya. Bahkan pernah terjadi pada waktu Idul Fitri di Masjid Kuala Lumpur, takbir yang dikumandangkan bersama-sama diberhentikan demi menyambut kedatangan sultan. Setelah Sri Baginda duduk, barulah takbir dikumandangkan kembali. Jadi kedudukan sultan pada zaman dahulu itu sangat-sangat mulia. Nah, konstitusi di negara bagian Malaysia yang sebelum kemerdekaan memuat ketentuan yang menyatakan bahwa yang diangkat menjadi menteri besar itu hanya orang-orang yang dari ras Melayu. Tetapi setelah kemerdekaan, ketentuan itu diubah untuk memungkinkan sultan mengangkat seorang non-muslim menjadi menteri besar, asalkan memenuhi syarat. Dalam konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa Islam adalah agama federasi. Namun, pada saat yang sama, konstitusi atau UU memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-muslim. Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki kekayaan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka. Namun ada yang tidak boleh, yaitu mereka tidak diperbolehkan berdakwah dan menyebarkan keyakinan mereka di kalangan umat muslim. Aturan ini dimaksudkan untuk membatasi pengaruh-pengaruh mereka terhadap orang muslim. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang galian dakwah dan syiar Islam di Malaysia. Nah, pada prinsipnya, urusan agama Islam menjadi wewenang pemerintah bagian seperti yang telah ditetapkan dalam konstitusi Malaysia. Sultan menjadi pimpinan agama Islam di negerinya masing-masing, sedangkan di negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Pulau Pinang, Malaka, Sabah, dan Sarawak, serta wilayah federal Kuala Lumpur sendiri, pimpinan agama dipercayakan kepada yang dipertuankan agung. Pusat Islam berperan sebagai simbol dan aspirasi pemerintah dan menyebarkan Islam secara serius, dan juga berfungsi sebagai pusat syaraf birokrasi administrasi keislaman milik pemerintah, dan juga untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan keislaman di negara itu yang posisinya langsung di bawah kantor Perdana Menteri. Kegiatan keagamaan dikoordinasi langsung oleh kantor Perdana Menteri, yaitu komplek yang berbentuk istana dan bangunan-bangunan megah serta fasilitas yang lengkap, mencakup berbagai unit penting antara lain apa yang sebelumnya dikenal sebagai Bahagian Hal Ehwal Islam atau yang saat ini dikenal sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM, Pusat Penelitian Islam, Institut Dakwah, dan Institut Al-Quran. Program JAKIM itu ada 4. Yang pertama adalah takbir masjid, yaitu peningkatan kerjasama antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dalam bidang keislaman. Yang kedua, pendidikan Islam, yaitu peningkatan usaha Islamiyah di kalangan umat.
Yang ketiga, penyempurnaan undang-undang, yaitu peningkatan akidah umat Islam. Dan yang terakhir, program Rumahku Syurgaku, yaitu dalam pemantapan sekolah-sekolah agama. Baiklah, selanjutnya mengenai hubungan timbal balik antara Melayu dan Islam, di mana telah mengiringi etnis Melayu pada persepsi adanya integrasi antara Melayu dan Islam yang mencangkup gaya hidup, nilai, bahasa, dan agama. Di sepanjang sejarah, hubungan ini sangat erat antara Islam dan kebudayaan tadi dan identitas tadi, merupakan suatu yang diterima secara umum oleh masyarakat Melayu semenjak ia membuang kepercayaan animisme dan juga memeluk Islam selama masa Kerajaan Melaka pada abad ke-15. Bangsa Melayu tidak pernah merubah agamanya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai Islam sebagai identitas Melayu. Islam dan Melayu dari konsepsinya merupakan identitas dari lahiriah yang saling berkaitan, yang saling berpengaruh bagi masyarakat Melayu. Dan Islam bagi orang Melayu pun tidak hanya dijadikan sebagai keyakinan, tetapi mereka jadikan itu sebagai identitas mereka dan juga dijadikan sebagai dasar kebudayaan Melayu. Sebagaimana contohnya pada sumber hukum yang berlaku, merujuk pada kitab hukum Kanun Malaka. Dengan demikian, hukum yang diberlakukan di kesultanan pun juga adalah hukum yang isinya berlandaskan pada ajaran Islam. Yang kedua pun kepimpinan politiknya, itu kesultanan. Kitab Undang-Undang Malaka menyebutkan Sultan Malaka disebut sebagai Khalifah Al-Mu'minin Jil Allah fi alam. Dan yang ketiga yaitu pakaian tradisional Melayu mereka, yang dimana wanitanya memakai baju kurung dan rok panjang serta tutup kepala untuk menutupi aurat. Dan juga bagi laki-laki, bajunya menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas adalah Malaysia adalah negara yang terletak di semenanjung Malaka. Kuala Lumpur merupakan ibu kota dari negara yang lebih dari setengah jumlah keseluruhan penduduknya merupakan Muslim Melayu. Tidak diketahui kapan pastinya Islam datang ke Malaysia. Namun, sejak kedatangannya sampai saat ini, masyarakat sangat memegang teguh Islam dan mencerminkannya dalam kehidupan kampung maupun negara. Bagi orang-orang Melayu, Islam bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi sudah menjadi identitas. Banyak bukti pengamalan Islam di Malaysia. Salah satunya adalah hukum negara yang diselaraskan dengan hukum Islam. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.